Tip, selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang, Pak. Hari ini, hari Senin 15 Juni, di market sesi Eropa, opening market Eropa jam 1 tadi, itu ada beberapa peluang-peluang yang memang bisa kita manfaatkan, di mana opening market Eropa ini adalah golden time, di mana saat golden time ini, market Eropa, ingat yang kita pelajari dulu, kita memfilter dari moving average 50 simple. Lalu 4 candle ke belakang sebelum jam 9 MetaTrader. 4 candle ke belakang, 1, 2, 3, 4. Nah ini peluang sell ya, peluang sell di mana kita coba entry-nya nanti jam 2 ya, sebentar lagi. Setelah candlestick keempat ini ya sudah tutup, apakah tutup di bawah atau tutup di bawah, ini bersiap peluang sell atau memang koreksi dulu ke atas ya. Ini memanfaatkan golden time ya, atau bisa disebut adalah day trade di sesi Eropa. Nah, ini sebagai patokan stop loss, dan ini berlaku untuk market euro dolar bersamaan dengan pound sterling dolar pada time frame H1. Ya. Saat golden time, kalau misalkan dia belum tutup, ya, itu artinya market masih menunggu kesimpulan di bawah. Abaikan. Oke, sekarang sesi live trading silakan dua arah. Kita saling diskusi. Tadi juga Pak Ardi tadi memberikan sharing dolar Kanada sudah pecah segitiga di time frame H1 atau H4 Pak ya? Dolar Kanada. Saya cek lagi coba. Pada time frame H1 ya. H1 di dolar Kanada ini ada pola segitiga. Ya telah ditembus ya. Karena minyaknya pun juga semakin ke bawah, kita bisa manfaatkan korelasi ini antara dolar Kanada dan crude oil ya. Kalau kita perhatikan crude oil ini memang masih dalam tendensi melemah. Ya, tendensi pelemahan baik di pergerakan harian maupun pergerakan 1 jam. Oke, kalau peluang pertama ini adalah tadi di dolar, euro dolar dan pound sterling dolar, kita masih tunggu sampai candlestick-nya close ya, baru kita bisa ambil peluang, ambil posisi. Dan dolar Kanada ya, itu ada peluang triangle ya, symmetric triangle di H1. Tetap kita tunggu dia tutup ke bawah, tunggu candlestick ini tutup, karena kalau kita perhatikan pada di H1-nya sudah overbought, tunggu dia koreksi dulu. Sesi subuh, iya Pak, tadi pagi saya sudah jawab ya, spread 14 pip. Gold gila tadi pagi. Jadi kondisi seperti ini, ya, normal Pak itu Pak. Normal kalau misalkan spread sampai sebesar itu dalam kondisi spread sedang melebar, normal. Dulu pernah sampai 90 pip. Lagi baru-barunya lockdown. Oke, jadi kita dua pilihan entry saat terjadi
symmetrical triangle ini ya, bisa lewat koreksi dulu ke bawah atau sell now. Tetapi kita coba cek lagi di gelombangnya ya. Cek lagi di gelombangnya, apakah mendukung juga masih dalam kondisi naik USD CAD. Nah, kita lihat juga nih di sini gelombangnya seperti apa. Oke, impulsnya masih panjang nih ya, masih panjang di H1, terutama kita fokus di H1. H1 masih di dalam gelombang 2, masih dalam gelombang kedua, jadi masih ada peluang untuk kita buy dolar Kanada. Kita butuh gelombang-gelombang kecil ya. Nah, ini gelombang kecilnya juga saya juga butuh nih. Jadi setelah break ini dia, break segitiga ini dia butuh koreksi. Makanya di sini ada tanda 3 dan 4 itu masih prematur tanda tanya. Target yang ke atas ya. Oke, dapat nih support resistennya. Berarti kita bisa ada peluang untuk buy limit di sini nih. Buy limit di sekitar 3645 lah. 3645 coba kita cek di dolar Kanada ya. Dolar Kanada 3645. Ya, sekitar sini lagi nih. Tadi kita sudah identifikasi bahwa di sini ada support, ada dua pilihan sih di gelombang bawah. Tapi gelombang bawah itu bukan support become resistant. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat di 3600 angka bulat. 3600 di sebelah sini ya. 3600 di angka bulat sini. Jadi ada dua pilihan. Kita bisa buyback kembali karena dia sudah break dan tutup di atas untuk dolar Kanada, ya. Dan masih ada kans gelombang yang memang naik. Ini saya coba ambil. Ada dua pilihan ya dia. Ini masih dalam gelombang naiknya. Oke, masih ada kans naik ya dia ya. Dia masih ada kans naik, jadi kita bisa manfaatkan saat dia koreksi. Nah, kita bisa menawar atau membuat pending order buy limit di antara 364645 ini ya, bikin angka bulat, atau di 36 angka bulat. Nah, ini kita voting nih. Kalau saya pribadi sih 3645, stop loss-nya di 36 angka bulat. Ya. Kenapa di 3645 ini, atau 3640 lah bikin bulat lagi? Karena di sini ada resisten
Maaf terputus ya tadi ya. Maaf, langsung lagi. Kita bisa ada kembali beli kembali saat dia tutupnya di mana nanti ya, atau memang kita buy limit di 3645 ya, sekitar area ini ya, sekitar area ini, dan stop lossnya di 36 angka bulat. Secara kesimpulan bahwa D1-nya masih menuju resisten 76,4% atau 61,8% Fibonacci. Jadi masih ada kans ya, masih ada kans dia berpeluang naik. Nah, ini impulsnya aja udah kelihatan. 1, 2. Masih ada pergerakan naik nih dolar Kanada. Masih dalam pergerakan gelombang naik. Oke, kita langsung eksekusi. Stop loss-nya 1.36. 36 round number. Nah, ini kan last swing low. Ya, last swing low ini jadi pilihan. Nah, target take profit-nya, ya kita lihat di sini target take profit-nya itu kansnya di 37 ya. 37, atau kita bisa membuat satu target dengan Fibonacci expansion. Mungkin satu rally ini aja nih. Satu rally ini. Oke. Untuk 100% dan 168%, oke, saya ambil satu sini deh. Saya ambil targetnya di ini. 36790. Saya kunci dulu ya, saya kunci, lalu di belakangnya ada siapa di sana, 36790. Kita cek ada siapanya, maksudnya apakah ada supply demand. Nah, ini ada kampung nih. Ada kampung, kalau bisa saya turunin lagi nih di sini, pas di resisten ini. Nah, ya ini ada resisten ya, ada resisten dan ada support. Jadi ada support become resisten dan berpotensi dia menuju ke 37287. TP-nya 3720 lah, bikin bulat. TP-nya 1.3720. Oke. Jadi saya ada kans pilihan di sini, saya hapus lagi. Nah. Ya, jadi kita perhatikan lagi di sini. Oke, pas benar ya. Ini TP ini dengan Fibonacci yang sebagai target berada di 161,8. Nah, turunnya lagi. Berarti jangan 3720. 3710 lah bikin. 3710 ya. Oke, saya input ya. Bisa kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Ya. Nggak usah pakai sticky note lah. Menggunakan ini aja. Saya input dulu. Dolar Kanada. Ini kalian dari sini deh. Habis itu nanti kita rombak GU dan GEU ya. Dolar Kanada ini buy limit 1.36400. SL 1.36 angka bulat. TP
TP 1.37. Kalau TP-nya di 13730 Pak, itu masuk ke resisten 2 di pivot harian. Boleh nggak? Nggak apa-apa sih Pak, kalau saya mengacunya dikurangin Pak. Saya ngacu di sini dikurang 37 itu pas di itu ya, 30 di ini, puncaknya ini. Iya. Puncaknya ini apa? Dari ada resisten atas ini. Nggak apa-apa Pak, tapi untuk secondary berarti taking profit aja kalau misalnya nggak kuat di 3710. Oke. Kalau ada dukungan seperti itu nggak apa-apa sih. Dan didukungnya secara itu kan software Pak ya. Tetapi kita lihat lagi ilmiahnya seperti apa nih. Alamnya seperti apa alamnya nih? Alamnya ternyata ada resisten di situ. Oke, jadi boleh. AU, jangan-jangan bisa lari terus ini. Ini bisa lari terus sampai atas nih. Nggak pullback ya? Nggak pullback ya. Kalau misalkan kita buy now, ini masalah resikonya saya mikir sih. Oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Pak, mending nggak kejemput daripada amsyong. Betul. Iya. Tapi pullback kok Pak, kalau ngelihat pergerakannya ini tadi sih. Ya, kita tunggu aja Pak ya. Ya, nanti kan jam 2. Masih ada ekor-ekornya sih. Kalau nggak pullback tuh biasanya kenceng dia. Nggak ada ekor Pak, langsung aja dia. Iya. M30 udah bentuk doji itu Pak, tapi masih bergerak. 30 menit. M30. Tarik-tarian M30. Iya. Oh iya, bener Pak Ardi. Udah doji. Shooting star nih. Iya. Enggak, shooting star Pak. Shooting star ya kalau ya. Bukan sih kalau itunya. Kalau shooting star dia tailnya di atas ya. Ini belum tutup Pak, tunggu dulu Pak. Ini potensi hanging man ya. Potensi hanging man dia. Hanging man Pak ya. Hanging man. Kadang Pak nggak perlu hafal namanya yang penting tahu. Gantung diri. Yang penting maunya apa tahu, ya udah namanya nggak perlu. Jadi nggak semua ngikut ya. Saya kirim ini deh PO dolar Kanada. Sekalian nanti takutnya dolar Kanada lebih cepat kejemput. Kencang soalnya nih. Satu 364. Oke, kita sekarang cari tadi Pak Chandra bilang CAF ya, USD CAF ya Pak ya. USD CAF saya sementara masih tetap di sini di angka bulat karena ini masih belum terjemput ya. Sementara masih bertahan. Euro Japanese Yen ya semalam juga kita observasi lagi. Saya cek komputer satu lagi.
EJ masih lanjut turun nih Pak. Euro New Zealand ya Pak Agung. Euro New Zealand sebentar. Euro New Zealand tuh invest sudah hampir terbentuk Pak, udah invest Head and Soldier kan sana. Ini ya bentuk ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah ini Invest ya, invest HNS. Ya, ini inverse-nya 1. Kalau misalnya jika ini kan neckline-nya dia nih. Anggaplah neckline-nya di sini. Ya. Jika dia jebol, artinya Sampai ke sini. 1811. Tujuan kita, iya. Sampai tujuan kita di atas. Ada sell limit kan di atas. Oke, Euro New Zealand masih aman, masih dalam kondisi walaupun inverse di H4, ya, di H1 tadi maaf sorry, yang udah terlihat ya. Sampai tunggu nanti kondisi selanjutnya dari inverse head and shoulder. Nah, dari gelombangnya tuh masih impulsnya di sini. Sementara di area ini adalah area yang memang konsolidasi yang cukup lama, berpotensi harga naik ke atas dan ada perlawanan. Ini secara psikologis lama loh nih, ya. Jadi bisa dilihat seperti itu kalau misalkan di ini daerah konsolidasi yang beberapa hari dari bulan April aja, ya. Bulan April sampai di jebolnya itu ya 1 bulan kurang lebih. Dia berkonsolidasi 1 bulan di sini. Oke, kita mundur ke sini ke Euro Yen ya. Euro Yen tadi pagi saya observasi nih. Nah, ini masih dalam kondisi turun. Oke. Lalu kita cek lagi di sini. Cek lagi Euro CPY. Kita ambil H1 untuk day trade ya. Nanti kalau misalkan nggak jemput ya besok ulang lagi. Ya. Jadi biar nggak terlalu lama. H4-nya juga jatuh dia. Ini H1, H4-nya begini ya. Yang berkelanjutan yang rounding bottom. Ya. Rounding bottom dia. Kita cek lagi nih, jangan-jangan udah tercapai rounding bottom-nya. Oh, masih OTW ke sini dia. Masih OTW ke MA 200 ya. Masih OTW. Oke, berarti kita ngikut coba. HNS toh Pak? HNS ya. Iya, saya udah berapa hari tuh Pak, running. Kemarin saya udah mau close, saya jengkel, udah deh gua ini aja. Gua pantengin aja dah. Selama lu belum kena SL, gua pantengin aja. Oke, kita mau ambil peluang kalau sell di sini nggak mungkin Pak ya. Kita ambil peluang mungkin sell-nya di area support become resistant ini ya. Di ada MA 200 juga. Dan sini trend line. Mungkin kita ambil peluang di sini. Ya. Historical record ini sangat powerful yang ya. Support become resistant, trend line dan di sini
area supply. Ya. Jadi kalau misalkan saya mau ambil posisi sell, coba saya cek dulu akun berapa. Di level berapa. Switch ya, karena ada GBP. Oh, GBP-CPY nanti saya cek lagi deh. GBP-CPY saya cek kembali. Kelihatan euro JPY lebih berpeluang. Coba saya compare dengan GBP JPY. Perwakilan aja salah satu nanti. GJ udah terlalu rendah mungkin Pak ya. Turunnya udah terlalu. Iya. Iya, kalau GJ udah. Strukturnya rapihan EJ sih Pak ya. Ya, kalau GJ wave-nya udah mau ngarah ke 5 Pak. Wave ke-5 jadi udah deket ke Fibo extension 100. Udah mau mengarah Fibo extension 76. Extension 76 ya. Iya sih. Di sini tetap berbandingkan di H1. Ya, ini support become resistant dekat. Ini memang tidak ada pendukung, hambatannya di sini ada nih. Support become resistantnya di sini. Oke, berarti cancel nih. Perwakilannya diganti dengan EJ. Karena resikonya nggak jauh. Resikonya antara ini atau ini. Kalau last swing low kan sini. Kalau saya pasang sell limit ya. Pas 61,8%. 61,8%. Nah itu ya. 61,8% di hari ini. Jadi saya limit ini, saya cancel GJ sebentar. Nanti reportnya setelah ini aja Pak ya. Reportnya itu setelah report ke grup maksud saya, setelah ini beres. Ya antar aja Pak. Kalau yang cancel kan nggak masalah Pak. Oke, GJ saya cancel dulu. Yang penting akun-akunnya dulu nih. Iya, cancel. Kita input Euro Japanese Yen. Di sini. Bebas ya areanya ya. Boleh di sini atau di sini bebas. Ikut juga nggak apa-apa. Kita lihat lagi. 121 200. Tadi saya udah PO. 200 Pak ya? Iya. Oke. Kalau saya ya. Mendekati sih, ini 292. Saya bikin 300 deh bulat. Nah, di sini 292. Nah, stop loss-nya di atas ini nih 100% swing high. Swing high-nya ini high-nya berapa sebentar? High-nya itu 80. 80 ke atas. Tambahnya 10 lah, tambah 10. 121.907. Bikin 10 deh. 121.10. 9 10 910. TP-nya ya balik lagi ke sini. TP-nya dibalikan lagi ke sini dia. $60 atas berapa coba? Mbak 1:1 jadinya. Kita lihat lagi di sini. Oh, ini ada hambatan juga. Oke. Pendukungnya udah dapat di sini untuk target profit di area ini berarti.
Ini kalau misalkan jadi double bottom nih Pak. Jadi double bottom dia. Kita lihat lagi di sini. Jadi mengukurnya itu di sini kemungkinan ada pullback dan dia ada rejection lagi kemungkinan besar di sini ya karena psikologis pasar support dari 2 Juni udah setahun ya nih 2 Juni kemarin ya 2 Juni kemarin sampai berkali-kali ini udah ditembus, ini berpotensi double bottom dia. Double bottom, kita coba lihat H4-nya. Oh iya. Hati-hati nih Pak. Nah, hati-hati juga nih sebentar. Dia bisa melanjutkan tren naik kemarin. Satu jam, 1 hari, teman. Yes, weekly. Karena kalau misalkan koreksi 1 harinya, kemarin tuh udah ada spinning top nih. Dia ada 161,8 di sini. Aja, terus. Galau Pak, masih galau sebentar. Karena dia kalau misalkan di sini double bottom, kita dilema di atas nih. Ini walaupun dia sudah soalnya udah berhasil di break, nggak kuat turun lagi ke bawah, manggil pasukan dia nih Pak. Dia ini manggil pasukan ke bawah, buyernya nih. Manggil pasukan untuk coba dorong lagi ke atas. Ya, kita coba lihat seberapa kuat dia. D1 ya. Oh, weekly-nya udah bikin itu ya. Weekly-nya udah merah padahal. Iya, weekly-nya udah merah nih. ABC. Oh, gelombang koreksi dia. Cuma ABC. Kalau kita perhatikan di sini ternyata dia koreksi ya.
Dia koreksi ke atas, trennya Ya, tren naik. kalau dilihat di H1 Pak, dia udah sideway-nya udah lama, udah dari Jumat itu Pak. Iya. Dia memang coba naik ke atas mungkin nggak kuat ya, makanya dia Nggak sekarang kuat. balik ke bawah. Jadi ini masih continue ke bawah dia. Targetnya kan 119 ini. Hanya kita mau coba ambil posisi sell. Bapak tadi 200 ya, 200. Saya 300. Oke, saya coba cek lagi. Cek, suaranya kecil ya, Andoyo. Nah, saya nggak pakai click on tadi, dadakan sih. Nah, ini koneksinya nih. Oke, ini berarti saya buat 1:1 untuk take profitnya, untuk risk reward rasionya, mohon maaf, 1:1 di 120/70, 120/70 ya, 70. Karena di sini hambatannya kuat sekali deh. Ada beberapa injection. Proyeksinya dia kan begini. Untuk ke atas, dan ke bawah. Mappingnya ya. Dan mappingnya dia itu kalau dengan trend line akan nggak kuat dorong lagi ke atas ke potensi dia ya. Hambatannya di sini. Oke. Oke. Print screen. Saya share ke grup. Aja gambarnya. PO ya, langsung PO kita PO untuk EJ Euro Japanese Yen kita PO pengganti GBP JPY ya. PO Euro JPY 121.300
SL 12191 PP 120.700. Rasa semua pada lihat chat ini ya Pak ya? Ya, saya limit ya. EJ saya limit. Oke. Jadi kita beralih ke EJ ya tadi ya. Nggak jadi di GJ, kita beralih ke EJ. EA mungkin Pak. Iya, EA nih saya mau coba perbaiki ya Pak. Perbaiki. Ya kemarin biarlah. Oh EA ya, bukan Iya. NJ. Bukan. EA kan Pak Kus kasih itu tuh kemarin pasal Oh, trendline H1. ya. Di Ya, H1. itu saya sih udah open sih. Oh, Tapi tadi dia coba tembus trendline mental ya, Hmm. balik lagi ke bawah. Berarti masih ada chance untuk sell now mungkin. Oke, tarik ini ya. Dirapikan Ya. lagi ininya, tren lainnya. Nah, itu. Ini ada, nah ini ada spinning top ya Pak ya. Bentar saya bersihkan. Ada spinning top. Nah, ini ada spinning top ya. Ada mother bar, inset bar, berpotensi sell now nih. Ya, itu tadi koreksi itu Pak ya. Iya. EA itu puzzle kemarin Pak ya? Ya, betul. Malam-malam Pak Kus kirim ke grup WA juga. Oh, bukannya Euro Japanese Yen? Bukan ya Pak ya? Bukan, EA ada. EA ya? Oke, oke. Puzzle. Bisa aja Pak Chandra nih. Melatih ini siapa? Apa-apa Pak, itu bagus Pak. Buat Jadi apa kita namanya? berpikir. Berpikir, ya betul. Melatih bagaimana kita membuat pending order. Itu sih Japanese saya buka PO sih, bukan sell now sih. Buka PO. buka PO ya. Tapi dan nih Pak ya. Iya, kejemput. Kejemput, terus dia tadi mau koreksi ke atas, mental ya. Makanya saya bilang boleh. Karena kesempatan kasih diskon lagi. 120 Oke, jadi tinggal kita lihat lagi. GJ cancel ya udah Pak ya. EA nih ada peluang. Dia tuh mother bar, inset bar. Karena di H1, bahkan di A4 juga bisa terlihat ya. Trend lainnya udah jelas. Nah, ini ya. Dan di sini adalah support become resistant. Ini kuat ya Pak ya, ini bagus sebenarnya. Bagi yang mau ambil silakan, bagi yang margin levelnya tidak cukup, ya lebih baik jangan. Ya. Nah, ini support become resistant, bagus sih sebenarnya nih EA.
EATP, kita lihat ya, di sini TP-nya kita coba diambil berdasarkan historical record ya. Sini boleh, sini boleh. Jadi berdasarkan historical record ada di TP1 dan TP2. Area itu Pak ya, 6351 atau 6150. Ini story. Ini kalau misalkan dia terbentuk, sebenarnya udah di H4 itu udah ada ini ya, hanging man ya. Ini supply area nih. Ada mother, ada inside bar, supply area. Memang hambatannya berat di sini. Jangan lupa stop loss Pak ya. Stop loss-nya di atas ini. Kalau dia ke atas ya berarti bablas dia. Saya udah diwakili ya kali ya. Udah diwakili euro itu terhadap Japanese yen dan New Zealand ya. Namanya masih jauh nih euro New Zealand. Nanti kita coba observasi lagi. Euro New Zealand ini long swing trade ini. Sementara masih valid sih. Oke, kembali ke GU. GU dan ini udah ini nih. Pak Kus, Ya, izin tanya Pak, GU ada potensi buy limit nggak Pak? Tadi saya ada PO buy limit tuh Pak. Buy limit ya. GU ini kita tarik. Ya, kita coba rapikan dulu strukturnya. Buy limitnya harus benar-benar di bottom ya. Ini soalnya drop base drop. Dia drop base drop base. Rapikan dulu. Limit saya kemungkinan di cancel nih karena udah melewati target ya. Bukan kemungkinan, memang harus di cancel. GU tuh. GU saya cancel ya. Delete order. Ntar Pak Yuda sebentar ya, kita cancel dulu. Tanggal 15 ya, 15.06.2020 pukul 14. EU untuk ininya di mana? Nah. GU ya. GU. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya paling di sini nih Pak Yuda. Tunggu, saya lihat lagi struktur dari pola grafiknya. Ini. Seperti karet ya. Satu rally dia sih saya mau tarik dari sini ke atas, coba cek satu rally-nya. Oke, dapat ini
ini hambatan. Ya, kita lihat sini ya. Ini ada hambatan untuk dia turun. Hambatan. Temukan garisnya. Dan ini berada di Fibonacci 61,8%. Jadi kemungkinan besar hambatan di sini atau hambatan lagi di bawah sini. Dan gelombangnya ini 1, 2, 3, 4, mungkin 5 di sini. Ini yang dihampat ya. Buy limit di berapa, Pak Yuda? Ini hambatannya di sini nih. Sebelum saya bertanya buy limit tadi, yang terpenting adalah kita PO dari resikonya itu tidak jauh. Dan kalau kita tarik ini trend line, ini berdasarkan penarikan trend line D1 ya. Dirapikan deh. Kita lihat di 4. Kemungkinan besar nih area ini ya. Area ini ada hambatan 61,8% dan 76,4%. Ini area ini ada hambatan. Masih bergerak menuju ke bawah. Kalau dalam gelombangnya udah terlihat ya. Impulsnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan akhir di sini, Pak. Di berapa, Pak Yuda? Silakan. Tadi saya di 124070, Coach. 2407. 124070. Sekitar ini ya. Ya area ini sih, area biru. Iya, 124070 ya. Ya, sekitar sini 24070. Ya, kurang lebih sini nih. Saya hapus dulu ya. Potensi ada ya, Coach, ya? Berarti untuk pantulan, Coach, ya? Ada hambatan di sini. Hanya kan kita nggak tahu dia itu benar-benar di titik akhir atau ada spike mungkin ada di sini. Berpotensi spike mungkin sampai sini. Oh, ini area ini. Area ini adalah area untuk dia adanya pantulan atau bouncing ya di sekitar kotak biru ini. Saya nggak bisa pastikan di angka inilah, nggak ada pasti ya, forex ya. Nggak ada pasti dengan titik pasti tersebut, karena kalau misalkan bicara support resisten itu area. Ya. Dan level berapa, sudah temukan area, levelnya itu kita tentukan di area tersebut. Kansnya memang di beberapa rejection ini, kalau mau diturunin lagi silakan. Yang penting di area cari yang rapih lagi, mungkin di sini boleh ambil tengah-tengah antara di 61 dan 76,4%. Dan 76,4% ini mendekati 61,8 dan 76,4 ini mendekati trend line. Trend line juga kuat juga loh, jadi hambatan. Jadi bisa di 23 atau 24 angka bulat juga boleh. 2392 sih itu. Ya, Pak Yuda ya. Noted, Coach. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Ya. Oke. Tadi GU saya udah cancel ya, GU ya. GU udah cancel. Udah cancel GU. Tinggal EU nih. Euro dolar nih. Tapi kita euro udah diwakilin ya. Sudah diwakilin New Zealand dengan CPY. Ya, kalau saya sendiri sih udah untuk di mata uang euro sih udah cukup sih.
Bukan terhadap US dollar, tapi terhadap Japanese yen dan terhadap New Zealand. Oke, terhadap New Zealand saya coba perbaiki. Apakah saya ambil peluang New Zealand, euro terhadap New Zealand, atau euro terhadap dolar Amerika? Mana yang lebih baik? Nah, New Zealand juga bagus. Dua-duanya bagus sih. Dua-duanya bisa sih. Hanya kalau misalkan euro dolar saya pasang PO, otomatis euro New Zealand saya akan cancel. Nah, ini kan sudah 1 minggu nggak dijemput. Ya. Euro New Zealand kena swap, oke. Hapus saja ya. Kalau saya sih lebih ke EU, Pak. Iya, EU. Dendam saya sama New Zealand. Oke, cancel. Euro New Zealand saya cancel. Terus kena NU, saya kena 2 itu Pak, NU sama NJ Pak. Iya, sama kita Pak. Oke, jadi cancel lagi. Sama nilainya itu. Saya limit Euro NZD 15.06 2020 14.21. Saya rasa semua pada mantau channel ini ya. Jadi nggak ketinggalan informasi-informasi ini, nggak perlu di WhatsApp. Kalau WhatsApp tuh memang numpuk nantinya. Oh iya, EU nanti ada LDR, tetapi kita ngikut ke bawah dulu sampai LDR ya. Kita EU, kita PO sekarang. Nanti hari Rabu kemungkinan besar sih udah berganti. Dolar Swiss, dolar Kanada, euro Japanese yen. Oke. LDR 17 Juni ya, Coach? 17, kita tradingnya nanti 18. Berarti kalau misal jika kita ada posisi sell hari ini, 17 Juni hari Rabu, itu kita berpotensi lepas ya. Kalau misalkan ada posisi sell atau sebelum tanggal 17 boleh lepas. Berarti kalau nggak ke-trigger di cancel ya, Coach? Yep, betul. Kalau nggak trigger ya berarti kita mengacu pada LDR saja. Ini ya. Ini dia berpotensi pullback ke atas nih. EU. Nah, saya cek lagi. Dari semua time frame-nya sih dia turun dia. D1, H4, H1. Hanya dia pullback-nya itu ada 2 pilihan. Ada di sini, ada di sini nih. 2 pilihan nih. Nah, ini juga sih simpel nih, hapus dulu, ganti 200 ya. Eksponensial. Ini ada EMA 200. Berarti di sini boleh ambil posisi sell limit di EMA 200. %, ya, 50% Fibonacci ya. Oke, dilihat.
Saya nyari buat stop loss-nya dulu nih di mana. Nah, saya tarik dulu 50%-nya di sini. Jadi stop loss-nya kita coba input di tanggung sini ya. Ini berapa pip coba? 70 pip. Tiga empat 1.13450. 1.13450. Oke. Take profit-nya jauh sih 1.1400. Ini sini deh 1.1500. Kalau ke trigger kita ganti di pas LDR ya 1.1500. 1.11500. Nah, situ ya. Oh, squeeze ya. Oh. Oke, jadi pas di sini ya, TP-nya itu berdasarkan historical record juga. Ya. Di area 11, malah sih 1.1400 saya. Tapi saya bikin 1.1500 aja di sini untuk PO euro ya. Euro terhadap dolar. Oke. Ini ada EMA 200. Ada support become resistant karena ada dua pilihan untuk PO di sini atau PO di atas ini, tapi di sini didukung oleh MA 200 dan Fibonacci 50% satu rally-nya dia. Walaupun takut sudah tercapai nih, saya lagi memikirkan jika sudah tercapai ya di sini masih ada hambatan sih. Masih ada hambatan di atas ini. Ini kita proyeksikan lagi. Nah, ya. Potensi channel ini masih di dalam channel dia. Masih di dalam channel. Jadi masih tergolong ada hambatan lah di sini ya. Ada hambatan termasuk channel ini. Jadi hambatan juga. Oke, dan berarti kita buat PO sell limit di sini. Sell limitnya di, sebentar saya share ke grup ya. PO sell limit euro US dollar
titik 12751 SL 1.13450 PP 1.11543. Ya. Ada gambarannya di sana udah. Jadi EU ini berpotensi dia membuat channel lagi ya. Di sini dia membuat pola grafik. Target kita kan tetap di sini nanti untuk TP target ya. Saya masukkan dulu akun ini. Saya limit satu titik 12751 titik 13450 titik 11543. Saya limit oke udah. Oke, dan ya. Jadi untuk hari ini PO yang baru kita udah dapat EJ, EU, USD Kanada, USD CHF. USD CHF tetap ya, bukan baru nih, udah lama. Berarti yang baru EU, Kanada, dan EJ. Sampai GU ini belum ya Pak Yuda ya, GU ini saya masih ada wait and see lah GU. Kalau kita perhatikan aja di sini nih GU. Nah, ini masih wait and see nih sini. Market GU. Satu dia nih di sini hambatannya, ya. Lalu di bawah sini ada area demand, lalu ada area demand lagi di bawah. Nah, ini salingan nih. Ya, ini di atas ini. Nah, arahnya mau kemana nih masih galau nih Pak di sini Pak. Masih galau kalau misalkan mendekati trendline ini. Dia bisa berbalik atau bisa turun. Kecuali sudah ada tanda-tanda reversal. Bisa ke atas ini ya. Tapi hambatannya dulu di sini ya, hambatannya di sini. Hambatan pertama nih. Hambatan pertama di sini, kalau misal jika dia turun hambatannya di area ini. Ini kecil aja deh. Ini Pak Yuda. Jadi emang masih masih dilematis di 1.241 di sini ya, 1.242. 1.242 lah sini angka bulat. Karena di sini 1.24168. Saya bulatkan 1.242 lah. Ya, jadi GU ini masih dalam kondisi dia itu netral, mungkin di sini ya. Dia bisa berbalik ke atas atau dia tembus ke bawah. Ya bisa dibentukkan dengan kalau secara long term ya memang dia turun. Ya bisa misalkan dia
Kalau sudah melewati garis trendline ini, ya berpotensi dia akan melanjutkan major trendnya. Karena ada dua pilihan ini. Bisa lanjut ke atas kalau misalkan ditembus, atau dia lanjut ke bawah. Misalkan ditembus ke bawah. Jadi gitu. Untuk GU, saya masih belum ada kesimpulan pasti untuk di GU. Tadi saya cek lagi di Aussie New Zealand sih sebenarnya. Sebenarnya ada peluang, tetapi hanya sebagai puzzle mungkin ya. Sebagai puzzle karena New Zealand ini sudah berkali-kali kita sakit hati sama dia. Nah, ini Aussie New Zealand ini kalau kita perhatikan dia akan bentuk cangkir yes. Dan ini adalah trend line-nya dia. Nah, ini trend dia di sini. Yo, telepon. Nah, dia sudah break ya. Berpotensinya itu menuju ini. Halo. Ya. Ya, Ji. Nah, kemungkinan dia besarnya lebih akan turun ke menuju sini. Ya. Ini berkali-kali tadi saya lihat kok ini berpotensi cangkir nih. Berpotensi cangkir, dia muter terus nih. Ya. Untuk Euro New Zealand, Aussie New Zealand. Ya. Ini sempat kita ada PO nih Aussie New Zealand. Sangat lama nih. Oh iya. Ya. Ini sebagai puzzle saja Aussie New Zealand. Jadi kita perhatikan jika bentuknya seperti ini berpotensi dia itu akan turun. Dia hanya memutarkan saja. Nah, begitu ya. Kalau clear-nya nih. Awalnya mungkin di sini akan kembali lagi ke sini. Karena di sini udah kita lihat naik, turun. Ya. Tinggal dia bentuknya cangkir atau dia rounding top. Kalau rounding top dia berarti langsung tanpa ada namanya gagang cangkir. Ya. Nah, ini tadi buat puzzle nih, maksud saya tadi buat puzzle di mana ada berpotensi rounding top atau dia bearish cup and handle. Minyak kemana kita lihat? Minyak ini masih berbalik ke atas ya. Kanada kita gimana Kanadanya? Oke, ada input lagi Pak atau ada pertanyaan? Silakan. Sampai nanti kita ini udah lumayan waktunya ya dalam trading. Ingat, trading itu maksimum 1 jam, ya, nggak bisa lama-lama depan monitor. Karena jam sesi trading harusnya jam 12 tadi. Karena rame-rame, pas jam sesi Eropa kita gabung saja. Mohon responnya. Apakah semua sudah di-input untuk live trading ini? PO-nya udah saya masukkan ke dalam Telegram. Ya. Jadi input ya. Jadi ada yang cancel, ada yang baru. Jadi nanti saya akan input ke ini saya ke Google Sheet saya, nanti akan saya coba input lagi, revisi lagi yang sudah saya cancel mana saja, yang belum saya input ke dalam Google Sheet mana saja. Oke. Untuk minyak nih ini ya mungkin akan menjemput PO-nya Pak Chandra nih.
Karena udah ada hanging man di sini. Ada hanging man dan menyentuh Fibonacci. Udah di break ya. Di break sini. Tujuannya sih masih dalam kondisi ke area 33. Sama nih. Akan bentuk Oil mau ke double, 33 ya, Coach? Izin, Coach. ya. Kalau dilihat di H4 ya berpotensi ke 33. Tetapi di H1 ini dia membuat berpotensi mother bar, inside bar nih. H1. Kalau misalnya jika dia tembusnya ke atas, artinya dia membentuk double bottom ya. Dia membentuk double bottom. Nah, ini sebagai neckline-nya dia. Dia berpotensi pola W. Pola W atau double bottom. Ya. Ada kemungkinan ke arah situ dia. Atau bisa juga, ini kan masih potensi ya. Kalau double bottom dia kan harus tembus ke atas. Bisa juga nggak jadi double bottom. Kita lihat lagi turunnya di mana dia hambatannya. Kalau jika misal minum 1,8%, 61,8% atau 50% ada munculnya shooting star seperti ini atau memang yang membuat dia reversal turun, ya berarti double bottomnya nggak terjadi. Tarik aja dengan garis-garis ini nih. Kita bisa tahu. This is naked chart, ya. Jadi nggak banyak indikator. Kita hanya melihat dari secara psikologis pasar. Tarik dengan garis-garis. Ini sebagai psikologis resisten ya, yang jadinya support menjadi resisten. Dan ini berpotensi dia naik jika dia tembus mamanya. Hanya OTW-nya kemana? Oke, kita lihat OTW 1, 2, ya, 3 masih panjang nih. Masih turun. H1 potensi peluangnya ya, saya lihat di sini ada area yang sangat mendukung ya. 35 atau 36 lah angka bulat. Soalnya 35,92 itu. Ini mendukung di sini. Kan dia proyeksi seperti ini. Bisa di sini atau bisa di 3550. Ya. Nah, seperti ini baru dia melanjutkan penurunan. Forecast mapping-nya kan seperti ini. Yap, di 36 atau 3550 lah. GBP/JPY, Pak Pus. Sterling Japanese Yen. Sterling Japanese Yen ini sama seperti tadi kita lihat di Euro Japanese Yen ya. Saya mute all dulu ya, bentar. Euro Japanese Yen ini lebih struktur rapi. GBP/JPY dia berpotensi masih dalam kondisi turun ya. Masih dalam kondisi turun. GJ-nya ini hanya bisa ada kemungkinan besar. Nah, lihat lagi nih. Kita rapikan dulu nih. Ya. Ini di atas. Dan ini range ya, saya buat range dulu.
untuk hari ini ya, untuk hari ini. Nah, tapi kalau misalkan untuk hari ini sih masih dalam kondisi tekanan dia. Cuman jangka pendeknya dia ada pullback ke atas. Ada kemungkinan besar kita tarik lagi sini. Ya, kalau misalkan Pak Ang mau posisi sell di area ini juga boleh. Turun ke bawah. Targetnya kemana? Tarik aja. Kira-kira kemana coba? Ini juga boleh ya. Jadi planning plan-nya adalah sekitar area ini nih targetnya. 1, 2, 3, 1, 5, iya. Jadi ada gelombang koreksi ke atas ini, masih dalam 1, 2, 3 ya, 1, 2, 1, 3, 5. Oke, ini mungkin akan berakhir nih. Di sini mungkin akan berakhir ya. Di sini akan berakhir, kemungkinan besar nggak habis di sini. Kemungkinan besar dia berakhir akan bentuk seperti ini. Jadi coba tembus dia. Untuk area sell-nya mungkin di sini juga boleh ya. Kalau yang terdekat, tetapi untuk yang kuatnya adalah di sini sell-nya nih. Proyeksinya dia akan ke sini. Mungkin jauh ya di sini. Karena di sini support become resistant, sama seperti EJ tadi, dia berpotensi ke atas. Ya. Dia naik dulu, ya. Lalu hambatannya di sini, lalu dia coba dorong lagi ke atas. Ya. Mungkin dia coba tembus di trend line-nya. Jika dia tembus, ada hambatan lagi di 135.95. Itu Pak. Ada posisi apa nih Pak? On responnya? Mau ambil posisi buy atau sell, artinya di sini ada masih dalam kondisi turun ya, dia berpotensi pullback ke atas, ada hambatan ke atas perlu kan, karena dia udah menembus sini nih. Sell di 135. Yuda. Euro New Zealand pakus pullback ya. Euro New Zealand udah kita cancel. Nah, tadi GJ gimana, Pak? PO yang kemarin kalau nggak salah tuh, Pak, yang GJ. GJ kita udah cancel juga deh. GJ kita cancel. Gantinya EJ. Ya. Di sini bisa lihat di channel Telegram ya. Channel Telegram itu udah ada GJ cancel, lalu EJ cancel ya, EJ kita kan, nah Euro New Zealand belum tercatat ya, Euro New Zealand belum tercatat cancel sini. Euro NZD 15. Oh, sudah ya.
Ya, jadi Anda lihat di, oh ya ini ada nih sudah ya, cancel sell limit Euro NZD. Saya delete aja ya. Jadi silakan Anda lihat untuk PO baru atau PO yang cancel ini di sini ya. Di channel Telegram, bukan di chat room, bukan. Ada di channel Telegram. Supaya nggak ketinggalan maksud saya di sini. GJ itu udah kita cancel tadi jam 2. Euro New Zealand tadi kita cancel jam 14.21. GU udah kita cancel di 14.13. Sebenarnya masih ada peluang ya bagi Anda yang ingin membuat PO. Tetapi lihat lagi margin level Anda masing-masing ya. Karena ini saya mengacu pada live account pribadi dengan risk profile saya. Jadi jika Anda modalnya lebih, risk profile Anda juga lebih, silahkan ditambah, nggak masalah. Ini saya kurangi saja. Saya kurangin berdasarkan risk profile saya dengan kekuatan margin. Jadi PO yang standby itu ada 4. Dolar Swiss, dolar Kanada, ada buy limit dolar Kanada ya. Lalu Euro Japanese Yen dan Euro dolar. Euro dolar dengan Euro Japanese Yen. Ya, ini Euro Japanese Yen ya. Potensi dia strukturnya jelas. Lalu dolar Kanada. Nah, dolar Kanada ini kan karena tadi udah break channel dan berpotensi masih naik ke atas. Kita lihat D1-nya kan kemarin sudah kita observasi tuh. Udah lihat atasnya berpotensi dia ke atas ada. Tapi saat begitu dia break segitiga ini ya udah kita ngikut. Ini bisa saja nih dia itu masih dalam kondisi karena biru ya, shooting star-nya biru nih. Shooting star-nya biru. Ya udah kalau misalkan udah kita input PO ya udah kita udah nggak usah kita lihat lagi Pak ya. Nggak usah kita lihat lagi nanti tergoda untuk kita mengutak-utik lagi. Jika nggak tercapai ya kita kalkulasi ulang besok atau nanti malam. Nanti malam kan kita live trading lagi. Ini euro dolar yen udah mulai ada potensi nih. Masih ada potensi dolar yennya. Bentar bro. Sebentar, lagi online. Sorry, lagi webinar. Yuk. Ada pertanyaan lagi Pak? Kalau tidak ada berarti saya akan tutup. Karena kalau misalkan kita shopping around satu per satu tuh nggak ada habisnya. Kuncinya adalah kita memantau gelombang pasar nih. EG nih ada lagi nih EG. Kalau kita ini nggak ada habisnya memang. Nggak lihat lagi kekuatan margin kita nanti. EG ini ada keluar lagi di EG. Ya. Kita bisa entry di sini. Oh, dia divergensi nih. Naik ke atas. Tambahin ininya ya. Tambahin 50% untuk konfirmasi.
Dia masuk ya, masuk ke 50%. Euro GBP potensi turun nih. Live trading bisa langsung nih, Euro GBP nih. Karena divergensi. Nah, ini divergensi valid. Tuh, dari sini dia. Ya, divergensi ya. Kita lihat dari sini ya, dia mulai puncaknya. Sampai mana targetnya? Ya itu. Sementara di sini dulu dia. Sampai benar-benar dia kalau tembus, dia bentuk gelombang ke bawah. Tetapi dalam kondisi D1-nya, Euro GBP masih beranjak ke atas secara gelombang ya, 1, 2, masih gelombang muda lah ini. Nah, untuk di H4 nanti jam 4 ya pergantiannya, kalau dia dibentuk shooting star, divergensinya valid. Ya. Kita lihat H4 nih. H4 kalau dia shooting star, dia divergensinya valid ya. Untuk Euro GBP. Ya. Nah, cantik ya. Kalau misalkan jadi seperti ini, bagaimana responnya? Ini regular bearish divergent, tapi masih prematur. Kenapa saya bilang prematur? Di H4-nya itu, walaupun H1 udah ngasih konfirmasi, di H4-nya itu belum dead cross, merah belum memotong biru, dan candlestick ini jadi penentu nanti. Nah, gimana Bapak-Bapak dan Bu Lili yang ada di sini? Perempuan siapa aja nih, mohon maaf. Bu Lili, wah Bu Lili sendiri ya. Common trader Bu Lili nih. Dipin aja untuk Euro GBP karena dia berpotensi dia turun. Ya. Saya kirim ke grup ya, grup ini itu menghalangi fitur sini. Ya, kita lanjut nanti malam. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi rezeki. Terima kasih yang sudah memberikan informasi yang belum harusnya kita nggak live trading, tetapi harus live trading. Ya. Dan nanti malam kita adakan pendalaman tentang ini ya, basic premium. Ya, masih seputar candlestick dan trend. Baik, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Salam trading santai bersama saya Kuswanto. Terima kasih Pak Kus. Sama-sama Pak.